Oke, perkenalkan nama saya Ibu. Jadi Ibu kantor kebiasaan Ibu Sugiati. Ya. Tapi kalau sehari-hari sih dipanggil Teh Sugi dan Ibu Sugi. HAPMI, Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia. Kebetulan di Indonesia ini kan ada pengurus pusat, ada pengurus masing-masing kabupaten kota. Di kota Kabupaten Sukabumi itu hanya satu. Potensi sebuah kota, seperti kota Sukabumi, sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa potensi yang dimiliki oleh kota Sukabumi diantaranya adalah pariwisata. Kota Sukabumi memiliki keindahan alam, meskipun destinasi wisata alamnya kurang. Akan tetapi, berdekatan dengan Kabupaten Sukabumi yang memiliki banyak wisata alam. Meskipun demikian, kota Sukabumi terdapat sekitar 20 wisata buatan dan wisata lainnya. Di kota Sukabumi, terdapat banyak sekali hotel berbintang, sehingga yang menikmati wisata alam di Kabupaten Sukabumi bisa menginap di hotel yang ada di kota Sukabumi karena jaraknya cukup dekat. Selain hotel, terdapat juga puluhan bahkan 100 lebih kafe dan resto di setiap sudut kota Sukabumi, sehingga setelah keliling berwisata bisa istirahat dan menikmati kuliner. Menu kulinernya beragam. Selain kuliner tradisional, juga banyak terdapat masakan Jepang dan Korea. Di sini pun terdapat industri kreatif, pengembangan industri kreatif seperti seni dan kerajinan tradisional, musik dan kuliner lokal dapat menjadi motor ekonomi yang kuat. Keterlibatan komunitas lokal dan dukungan pemerintah dapat memperkuat sektor ini. Beragam ekspos, promosi yang tren saat ini melalui sosial media. Salah satu yang diminati melalui podcast. Dan sekarang, tim TIC, Tourism Information Center, Informasi Pariwisata Kota Sukabumi, akan mengunjungi salah satu tempat podcast Widal TV di Jalan Pasundan untuk melihat aktivitasnya. Perkenalkan nama saya Ibu. Jadi Ibu kantor kebiasaan Ibu Sugiati. Tapi kalau sehari-hari sih dipanggil Teh Sugi dan Ibu Sugi. Himpunan sekali kalau podcast. Nah, ini kan saya beberapa tim anak-anaknya untuk pariwisata itu kita dari kawasan yang berada anggotanya itu yang berada di semua kalangan wisata. Sampai 200 anggotanya. Itu mereka tersebar ada di destinasi wisata, ada di restoran, ada itu mereka tergabung di sana. Promosi melalui podcast dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif, menarik perhatian audiens, dan memasarkan produk atau layanan. Mengingat pemerintah bahwa hal ini misalnya ada salah atau apa gitu, jadi kita bisa lebih baik lagi. Introspeksi. Jadi kalau tidak ada yang mengingatkan, ya kita berjalan ke yang salah gitu juga. Kadang merasa benar sih. Tapi kalau pemerintah jika musuhin sikapnya keren. HAPMI, Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia. Kebetulan di Indonesia ini kan ada pengurus pusat, ada pengurus masing-masing kabupaten kota. Di kota Kabupaten Sukabumi itu hanya satu. Periode sebenarnya udah habis 23 ya.
Ya. Untuk sekarang itu diperpanjang ya. Nanti bulan kalau ini lah. Podcast telah menjamur dan menjadi sangat populer atas beberapa alasan yang melibatkan perubahan tren konsumsi media dan perkembangan teknologi. Beberapa faktor yang menjelaskan popularitas dan pertumbuhan pesat podcast termasuk aksesibilitas. Podcast dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform dan aplikasi podcast seperti Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, dan banyak lagi. Lebih anggarannya memang dalam hibah itu. Jadi untuk festival ini Kang Raga, Kang Ray, jadi insya Allah dilaksanakan pada tanggal 45 Mei ya, nanti 45 Mei yang akan datang. Jadi nanti kita mengadakan festival di Gedung Juang. Insya Allah itu kolaborasi dengan Dinas Pariwisata karena ini salah satu event untuk promosi pariwisata gitu. Ini yang kolaborasi ini kan dipentingkan sekali. Kita melihat bahwa ini perlu ke depan terus ditindaklanjuti karena ketika kita mengadakan festival kemarin, contoh di beberapa daerah yang kita ikuti festival itu dampaknya Bu Sugi itu dampaknya luar biasa. Hotel penuh, gitu. Kuliner juga tidak di mana-mana. Aksesibilitas yang tinggi memudahkan penonton untuk menemukan berlangganan dan mendengarkan podcast sesuai keinginan mereka. Ya, yang keempat tentu harus melakukan nanti ikut dalam festivalnya. Jadi itu yang paling penting. Yang kelima, jangan jadi juara itu adalah segalanya. Yes, itu proses itu. Karena ternyata di beberapa daerah belum tentu juara satu itu lebih hebat. Yes, betul. Ada juga yang juara 2, juara 3 karena kan selisihnya kalau nilai misalkan 8,9 dengan 90 itu 89 dengan 90 nggak jauh beda gitu. Jadi, nah ini semakin banyak talent, semakin banyak yang ikut, maka nanti kalau Anda biasa nyanyi di tempat-tempat tertentu, di kafe atau dimanapun gitu, juara di sekolah, juara tingkat jabatan, di sini lebih luas. Banyak sekali keuntungan podcast. Produksi podcast dapat dilakukan dengan biaya relatif rendah dibandingkan dengan media tradisional seperti radio atau televisi. Hal ini memungkinkan pembuat podcast independen atau kelompok kecil untuk membuat dan mendistribusikan konten dengan mudah. Teknologi yang semakin maju telah membuatnya mudah bagi siapa saja untuk memulai podcast. Dengan perangkat lunak pengeditan, audio yang mudah digunakan, dan peralatan rekaman yang terjangkau, banyak orang dapat membuat konten podcast tanpa memerlukan studio mahal. Ya, kita kan ada batasan-batasannya menganggarkan suatu kegiatan. Itu memang udah aturan mainnya dari pemerintah. Kita tidak bisa melangkahi dari mungkin itu. Tapi tidak terbatas kemungkinan. Jadi saya berharap jangan terlalu mengandalkan anggaran oleh pemerintah. Tapi saya berharap juga untuk semua rekan-rekan apalagi yang silakan untuk mencari sponsor, misalnya menggandeng perusahaan-perusahaan, mungkin ada dari perusahaan minuman, kemudian dari perusahaan-perusahaan dari yang medsos. Yang kedua adalah tahapan prestasinya jelas. Jadi kalau ikut festival di sini ada tindak lanjutnya. Saya berharap nih kembali lagi karena saya orang promosi pariwisata. Jadi lagu-lagu nanti yang dinyanyikan oleh teman-teman, apalagi ada lagu daerahnya yang mengangkat kota Sukabumi, mungkin itu dijadikan juga atau jagoannya lagu itu untuk diputar misalnya di tempat-tempat destinasi wisata. Mereka itu bukan sekedar didukung anggaran dan kebijakan itu didukungnya. Mereka itu untuk membuat jingle seperti begitu, itu pemerintah provinsi Bali, pemerintah dinas pariwisata Bali, dinas pariwisata Jogja itu luar biasa supportnya gitu. Karena mereka kan ingin di dunia internasional ingin dikenal. Dengan podcast bisa menciptakan komunitas yang kuat di sekitar podcast tertentu. Secara keseluruhan, kombinasi dan faktor-faktor penunjang dalam membuat podcast menghasilkan pertumbuhan pesat dalam popularitas podcast, menciptakan medium yang menarik dan beragam bagi penonton di seluruh dunia. Nanti teman-teman UMKM atau teman-teman komunitas apapun yang misalkan ingin berkolaborasi dengan diaspora juga
Sugi ya. Dan nanti juga boleh di sini.